Halo Sobat Semanawa, jangan lupa like, subscribe, and share. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Melda sebagai pengajar sejarah Indonesia. Yuk kita mempelajari sejarah dengan menyenangkan. Hari ini kita akan mempelajari dan memahami bagaimana hubungan manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Dan juga kita akan memahami konsep diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Sejarah adalah gambaran masa lalu tentang manusia dan di sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberi pengertian tentang apa yang telah berlalu itu. Dari pengertian tersebut, kita bisa mengetahui bahwa manusia merupakan subjek dan objek dalam sejarah. Maksudnya apa ya? Manusia sebagai subjek sejarah berarti manusia sebagai pelaku sejarah. Jadi nggak ada ceritanya hewan menjadi pelaku sejarah. Pasti yang menjadi pelaku sejarah adalah manusia. Sedangkan manusia sebagai objek sejarah berarti segala aktivitas manusia, apa aja yang diperbuat manusia, dan segala yang dibuat oleh manusia akan membentuk sejarah. Selain itu, manusia merupakan penulis sejarah dan juga pembuat sejarah, dan hanya manusia yang dapat mentransferkan ingatan mengenai sejarah. Coba, pernah nggak kalian melihat hewan bisa menuliskan sejarah? Nggak pernah kan? Sekarang Bu Melda bertanya, bisa nggak Sobat Semanawa bisa hidup tanpa ruang dan waktu? Bisa nggak kalian itu melakukan sesuatu tidak di dalam ruangan, tidak di suatu tempat, dan tidak tercatat oleh waktu? Tidak pernah kan? Itu menunjukkan bahwa manusia, ruang, dan waktu tidak bisa terpisahkan. Bu Melda di depan kamera seperti ini juga dalam waktu dan juga ada tempatnya. Jadi kita tidak bisa terpisahkan. Oke, setelah kita memahami bagaimana hubungan manusia, ruang, dan waktu, kita sekarang mempelajari mengenai diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Apa sih konsep diakronik sinkronik dalam sejarah? Yuk kita simak. Diakronik berasal dari bahasa Latin, yaitu diakronik yang artinya melalui atau melampaui, dan kata kronikus yang artinya waktu. Diakronik bisa diartikan memanjang dalam waktu tetapi tetap terbatas dalam ruang. Sedangkan sinkronik artinya berlawanan dari diakronik, yaitu memanjang atau melebar dalam ruang dan menyempit dalam waktu. Yuk, untuk mempermudah pemahaman, kita melihat dulu ilustrasi setelah ini. Setelah itu, kita akan pahami ciri-ciri diakronik dan sinkronis agar kalian lebih paham. Sobat Semanawa, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan Instagram, atau kalian sebagai pengguna Instagram. Yuk kita intip salah satu profil teman kita, yaitu Eza Pratama dari SMA Negeri 9 Malang. Kita lihat feed-nya dari atas atau dari bawah, atau dari bawah ke atas. Dan itu pasti tersusun secara kronologis. Dari bawah ke atas berarti dari yang terlama sampai terbaru. Itu menunjukkan bahwa kalian telah melalui konsep diakronik. Tetapi bila kalian mengomentari atau mengulik salah satu feed saja, kalian komentari, kalian kupas tuh mengenai salah satu feed tersebut, itu dinamakan sinkronik. Sama kok dalam sejarah. Jadi ini adalah salah satu contoh, yaitu sejarah kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Kita bisa tahu bahwa dalam sejarah tersebut ada peristiwa-peristiwanya, yaitu peristiwa menyerahnya Jepang kepada sekutu, peristiwa Rengas Dengklok, dan terakhir yaitu puncaknya yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Kita bisa melihat itu garisnya kan? Dari awal, dari latar belakang, sampai menuju puncaknya yaitu pembacaan teks proklamasi. Itu dinamakan diakronik. Tetapi bila kita mengulik satu peristiwa saja dan kita menghubungkannya dengan ilmu sosial yang lain,
Contoh, kita ambil salah satu peristiwa aja, yaitu menyerahnya Jepang kepada sekutu. Kita mengulik tuh sistem ekonomi Indonesia saat Jepang menyerah, bagaimana sistem politiknya saat Jepang menyerah, dan lain-lain. Itu dinamakan sinkronik. Dari kedua ilustrasi tersebut, kita bisa simpulkan bahwa ciri-ciri diakronik adalah melebar atau memanjang dalam waktu dan menyempit dalam ruang. Maksudnya, dalam waktu yang sangat panjang tersebut, terdapat proses di dalamnya, proses peristiwanya, yaitu dari awal sampai akhir atau awal sampai menuju puncak. Dan tidak secara mendalam, tidak secara detail. Beda dengan sinkronik. Kalau sinkronik adalah menyempit dalam waktu dan melebar dalam ruang. Maksudnya menyempit dalam waktu adalah mengkaji pada masa tertentu. Hanya satu masa saja yang dikaji secara mendalam dan detail. Dan sejarah tersebut bersentuhan dengan ilmu sosial yang lain. Dan tidak ada konsep perbandingan di dalamnya.